Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up bersama saya Prisa Sampodato dan rekan saya Wiki Adrian, dan kali ini kami akan membahas mengenai hadirkan layanan pelanggan berbasis AI ala InsurTech. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Vivi Henirawati Ho, beliau adalah founder dan CEO dari WePlus. Apa kabar Mbak Vivi? Baik, thank you banget Mbak Prisa dan Mas Vicky. ya. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Create Up. Ini kalau bicara mengenai secara umum industri asuransi di tanah air, penetrasinya sejauh ini seperti apa? Karena kan masih rendah begitu ya, di bawah 3%. Iya, masih rendah sih di bawah 3% karena kan saturation levelnya biasanya ngelihatnya terhadap GDP in total. Jadi 3% pun sebenarnya juga banyak yang the same person atau the same company itu beli asuransi lebih banyak. Tapi belum menambah secara horizontal secara signifikan sih Pak. Oke, terus gimana tuh WePlus bisa memanfaatkan rendahnya penetrasi asuransi di tanah air ini untuk menjadi potensi pasar? Iya, kalau kita ngelihatnya justru karena justru masih sedikit dan itu karena asuransi sendiri juga is a very big amount, itu sebenarnya potensinya untuk sampai 10 tahun ke depan pun itu mestinya masih sangat besar. Jadi kita sendiri kan rata-rata mungkin the world average itu penetration itu sekitar 6,5 sampai 7%. Tapi kalau di Indonesia sendiri dengan 3% penetration aja nilainya sebenarnya udah lebih dari 300 triliun. Jadi potensi marketnya sebenarnya masih sangat besar sih. Oke, meskipun kecil sebenarnya gede banget gitu ya, karena mungkin masyarakatnya yang besar. Baik. Betul. Lalu Mbak Vivi, apa yang dilakukan oleh WePlus sendiri untuk meningkatkan penetrasi asuransi di masyarakat? Kita sih sebenarnya karena kita sebenarnya basisnya itu adalah langsung ke retail atau ke end user dan juga B2B2C. Nah, yang kita lakukan ada dua. Yang pertama itu kita sendiri juga memperbaiki bisnis proses. Jadi digital itu sebenarnya bukan menghilangkan esensial, cuman proses apa sih yang bisa disimplify yang sebenarnya ketika terjadi klaim dan yang lain itu kan proven asuransi itu good or not ketika terjadi klaim. Nah, proses klaim itu yang terus-menerus kita perbaikin dan kita revisi karena kalau kita sendiri believe kalau misalnya sebenarnya secara klaim itu bisa dibuat lebih mudah dan orang percaya, dan penetration-nya akan meningkat. Seperti itu. Itu nomor satu. Yang kedua, terus terang kita juga ngelihatnya dengan adanya BPJS, penetration BPJS yang sekarang sebenarnya lebih dari 90%, paling nggak masyarakat Indonesia itu sudah mengerti asuransi adalah apa. Yang belum itu mungkin ketika benar decision to purchase by yourself, tapi paling nggak sudah mengerti bahwa memang ada wording asuransi dan apa sih gunanya asuransi itu gitu. Oke, baik. Karena memang klaim yang kemudian dikatakan sulit dan sebagainya yang membuat masyarakat agak enggan untuk kemudian membeli produk asuransi gitu ya. Tapi ya sosialisasi dan juga edukasi terus dilakukan. Kalaupun memang ternyata kelengkapan syaratnya juga sudah sangat baik, itu yang memudahkan klaimnya gitu ya, kurang lebih ya. Oke, Mbak Vivi, sejauh ini sudah berapa mitra asuransi yang menjadi rekanan WePlus? Kita sekarang sih lebih dari 60 Pak, dari general dan life insurance ya. Berapa? 60 lebih ya? dari 60 Pak. Oke, terus rencana jangka menengah dan panjang WePlus ke depan ini apa lagi nih? Apakah ya itu tadi masih meningkatkan soal penetrasi atau ada yang lebih spesifik? Iya, sebenarnya kita ngelihatnya as a market sendiri di kita itu sebenarnya kalau untuk jangka menengah itu sebenarnya yang perlu dilakukan itu adalah perbaikan sistem klaim dan juga kepercayaan masyarakat. Kan kita kadang-kadang ngelihat nih ya dari yang sekarang tuh banyak yang ketika beli gampang aja, tapi ketika klaim bermasalah kadang-kadang ya dari berbagai pihak lah. Dan rasanya menambah regulasi itu not necessary, itu yang dibutuhkan. Tapi sebenarnya capability untuk underwrite produk-produk yang memang gini loh. Kalau misalnya klaimnya cuma 5 juta, apa ia perlu misalnya diminta data MRI misalnya. Nah, things yang seperti itu kadang-kadang ongkos buat periksanya mungkin lebih banyak, nanti lebih mahal dibanding klaim yang dibayarkan. Jadinya tidak efektif. Nah, itu yang kita lihat dan terus kita perbaikin dalam jangka menengah. Karena kita lihat dalam jangka menengah ini banyak produk-produk sebenarnya yang murah yang dibutuhkan. Aku ambil contoh ya, kayak misalnya gempa. Gempa itu sebenarnya 1 tahun ada loh yang 20.000 first class insurance kalau sampai terjadi gempa ke pengungsian itu dibayarkan 2 juta supaya memang tujuannya orang itu punya dana ketika di pengungsian. Nah,
questionnya adalah asuransi kan juga harus menjaga supaya memang yang dibantu itu tepat sasaran. Nah, kita itu membridging secara teknologi bagaimana sebenarnya mencegah fraud, tapi juga meningkatkan penetrasi pasar. Jadi kita bukan cuma mau, maksudnya ngejar top line-nya aja. Itu yang menengah. Jadi kita memperbaikin klaim dan kita ngelihat hasilnya tuh ada di mana. Kalau untuk jangka panjang, sebenarnya saya masih ngelihat sky is the limit ya for the insurance. Itu tadi prosesnya tuh harus kembali ke kita, lalu beberapa regulasi mungkin perlu untuk ditinjau ulang, dan kalau kita ngelihat sekarang kan kadang-kadang sebenarnya kepercayaan masyarakat ini yang harus ditingkatkan, bahwa sebenarnya di dalam negeri sendiri ya kita mampu loh untuk underwrite, maksudnya is a proses beberapa proses underwriting yang susah dan juga menciptakan produk-produk yang memang secara investment memang menguntungkan. Ya, kita kadang-kadang ngelihat oke, banyak banget berita negatif nih tentang asuransi, tapi sebenarnya yang positif juga lebih besar dibanding maksudnya sebenarnya yang negatif tadi. Oke. Mbak Vivi, nanti akan kita ulas begitu ya soal mengklaim tadi dan lain sebagainya yang suka menjadi tantangan. Biasanya di awal-awal itu memang kayaknya indah gitu, tapi begitu berjalan kok nggak sesuai. Nanti gimana untuk komitmen dari WePlus itu mengusahakan hal tersebut gitu ya? Baik, ya, usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kami masih berbincang bersama Mbak Vivi Hendirawati Ho. Beliau adalah founder dan juga CEO dari WePlus. Oke, ngomongin soal industri asuransi, memang tadi sudah dijelaskan banyak sekali tantangan dari segi klaim, kemudian juga kepercayaan dari masyarakat begitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya langkah konkret dari WePlus begitu ya, komitmennya agar kepercayaan masyarakat ini bisa tumbuh terhadap WePlus? Iya, terima kasih sekali lagi. Jadi contohnya mungkin akses klaim yang kita buka. Sebenarnya kalau klaim untuk micro insurance itu disetujuin, itu oleh asuransinya. Platformnya semuanya menggunakan kita, tapi yang approve tetap harus dari asuransi. Nah, itu bisa ditarik secara cash dalam 1 jam itu di jaringan Alfamart, Alfamidi seluruh Indonesia. Itu salah satu contohnya. Jadi di sini tuh sebenarnya bukan voucher belanja nih Mbak, tapi benar-benar maksudnya ketika di approve, katakanlah misalnya 2.500.000 dari asuransi, nah itu bisa dipilih vouchernya 1.500.000. So katakanlah misalnya ngeklaimnya misalnya Mbak Prisa lagi mau perjalanan ke Palembang. Nah, dari sini menuju airport, oh ternyata mampir ke Alfa 1, cuman ketemu nih 1 juta rupiah. Narik dulu, lalu terbang nih nyampe ke Palembang. Sisanya bisa ditarik di 1 atau 2 toko Alfa di Palembang. Oh, okay. Dan itu sudah kita lakukan, dan itu kita terus mengembangkan partner-partner asuransi yang bersedia, maksudnya untuk gimana sih proses yang aman. Nah, itu KYC-nya juga kita jaga. Praktis itu yang biasanya juga membuat masyarakat tuh seneng gitu ya? Ya. Oke, konsolidasi seperti apa sih yang kemudian dilakukan oleh WePlus dan juga rekanan asuransi begitu ya, agar kemudian tadi cita-citanya masyarakat semakin lebih percaya dan juga semakin banyak yang menyerap lah produk-produk asuransi gitu. Ya, kita kadang kalau ngelihat asuransi sendiri, saat ini mungkin WePlus sudah 5 tahun ya di asuransi. Nah, pertama kali kita masuk sebenarnya yang dirubah adalah how to translate insurance language itu to common language. Karena kadang-kadang kita ngedengerin ini ngomong bahasanya nih bahasa apa ya gitu. Maksudnya satu agen ke yang lain itu, dan ketika kita mau nanya sebenarnya kemudahan itu kan sebenarnya is a common sense. Kalau mudah diklaim ya pertanyaannya mudahnya itu harus sama-sama mudah, bukan mudah versi A atau B. Jadi versi mudah adalah ketika kita klaim tidak ada dispute, lalu ketika diambil pencairannya kita tinggal ke convenience market terdekat. Nah, itu sebenarnya udah undisputable. Lalu mungkin kita elevating game lebih besar lagi di tahun ini. We invest a lot sebenarnya di pengembangan AI. Contohnya mungkin yang kemarin kita launch di tanggal 29 November, itu kita melaunch sebenarnya AI, base-nya itu OpenAI, tapi itu benar-benar embedded di dalam pelayanan customer service 24 hours. Apa sih bedanya sama yang 24 hours yang saat ini udah berjalan di mana-mana? Bedanya sekarang pengembangan yang sebelumnya, chatbot itu masih menggunakan NLP, Natural Language Program, yang sebenarnya dikasih option diajarin. Tapi kalau misalnya yang ini OpenAI, it's like we talk like benar-benar ChatGPT, Bard ya. Itu kita ngomong tapi knowledge-nya itu di-infuse oleh specific knowledge. Jadi misalnya
Misalnya nih, company-nya Mbak Prisa sama Mas Wiki kerjasama sama Wiplus katakanlah pelayanannya. Lalu untuk grup-grup WA tertentu itu bisa ditanya persis misalnya, kalau lupa meskipun di aplikasi kita sendiri semuanya ada ya, tapi kalau misalnya lupa, ketik Win, ini punya saya rawat inapnya berapa sih plafonnya? Nah dia bisa akan keluarin benar-benar sampai seprecise itu. Terus misalnya limitnya sendiri sampai mana? Nah itu benar-benar maksudnya kayak kita ngomong ke orang yang kerja di asuransi tapi nggak pernah tidur dan very smart, tapi itu benar-benar spesifik menjawab apa yang kita butuhkan. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Vivi, dengan semua itu begitu ya, bagaimana tingkat profitabilitas dari Wiplus? Kita sudah break even last year, Bu. Jadi kita tahun ini kita tenggat kita masuk ke profitability startingnya mulai dari end 2022 ya. Oke, baik. Harapannya ke depan dari Wiplus sendiri apa ke depan, Mbak Vivi? Ya, perbaikan trust dan juga sebenarnya asuransi itu akan sangat membantu karena di Indonesia sendiri rawan bencana dan juga masih banyak penduduk usia kecil yang maksudnya perlu untuk sekolah dan yang lain. Nah, itu sebenarnya yang penerimaan asuransi itu harus dibikin mudah, tapi juga harus sustainable untuk perusahaan-perusahaan asuransinya sendiri. Itu sih sebenarnya harapan ke depannya. Amin, amin. Sukses selalu untuk Wiplus dan industri asuransi di tanah air. Sampai berjumpa kembali, Mbak Vivi. Thank you, Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Prisa dan Mas Vicky. Thank you. Sebelum kami akhiri, pemirsa, kami update posisi IHSG pukul 9:28 waktu Indonesia Barat bergerak di teritori negatif, turun 0,04% di 7.131 setelah sebelumnya masih di posisi hijau. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya adalah ada TPIA, Goto, Brand, PGO, GZCO, Medco, Cuan, Adaro, dan juga Archie. Ya, saham-saham Prajogo Pangestu masih mendominasi sampai dengan hari ini, pemirsa, dan losers ada BRPT, kemudian APIC, PTRO, BBNI, AMRT, dan BRPT, dan juga PTRO sudah mulai ada aksi profit taking. Oke. Itu dia informasi singkat mengenai update pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sopodatu. Sampai jumpa.